Halo semua, Baraka Creeper lagi nih. Seperti biasa, Creeper kembali hadir untuk menyajikan alur cerita film menegangkan yang tentunya dilengkapi aksi ciwi-ciwi haredang yang berhadapan dengan bahaya. Dan untuk kali ini, Creeper akan ngasih klip dan review sebuah film yang menceritakan liburan maksa dari para mahasiswa di zona berbahaya. Apa? Jodoh? Nih. Cerita berawal dari perjalanan sekelompok mahasiswa yang akan berlibur ke salah satu danau terbesar di California. Mereka yang berangkat rombongan pun bela-belain ngotw 10 jam demi menghabiskan waktu liburan dengan menjelajahi setiap penjuru danau. Brady, si pangeran kampus, sudah biasa menjadi incaran para ciwi-ciwi haredang, terutama yang spek kentang dan berknalpot penuh bekas tembakan perang. Lalu tiba-tiba ia merasa kesal karena temannya ini malah mengajak pacar Brady di liburan mereka. Gak bisa safari bibir berdiri deh. What can I do? You invited her? Kemudian kita beralih ke si kapten kapal bernama Kit yang akan membawa rombongan Brady keliling danau. Si warga lokal ini pun akan turut membawa sang pacar demi menemaninya mencari duit untuk biaya pernikahan mereka. Welcome to Lake Sobek. Sirna sudah kebahagiaan si heboh Suni ketika pria idamannya bertemu dengan Claire yang merupakan pacarnya Brady. Kemudian Brady mengenalkan si pacar yang berbeda kampus dengan mereka. Lalu sebelum berangkat, Foster, si duta maksiat, mengajak mereka untuk beli minuman abok sebanyak-banyaknya. Yeah, my whole family. Yep, got. Tanpa sengaja mereka bertemu Pak Serif yang sudah bisa menebak rencana mereka yang ingin menjelajahi danau. Lalu Pak Serif mengingatkan para mahasiswa ini agar siapapun yang mengendalikan kapal tidak boleh dalam keadaan mabok. Karena ia sudah bosan mengevakuasi kapal yang nyungsep di rawa akibat ulah para pemuda tolil yang hobi menggeber kapal dalam keadaan mabok. Keep that in mind. Yes, sir. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. Brady dan Claire sebenarnya hampir sebulan gak bertemu saking sibuknya kuliah di kampus masing-masing. Dan karena alasan itulah Claire akan menjadikan kebersamaan ini sebagai booster hubungan mereka yang sedang melenoi. I love you so much, babe. Hey, Brady. Hey, get lost, man. Bad time. Si Duncan sudah seperti breaking news yang selalu muncul dan mengganggu acara. Lalu Brady menyuruhnya pergi karena ia akan fokus adu paruh dulu bersama pacarnya. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too. Di malam pertama mereka bercamping di sisi danau sambil menikmati anyepnya sarita kokak yang memabukkan. Di waktu yang sama dua warga lokal berniat untuk mancing di daerah terlarang yang mereka pikir bakalan banyak ikannya. Terlebih mereka yang merasa pemberani punya prinsip bahwa larangan itu diciptakan untuk dilanggar. Untuk pertama kalinya mereka menemukan telur-telur berukuran besar dalam jumlah sebanyak ini. Mereka heran ini teh burung onta atau telur bayawak purba. Karena setahu mereka telur buaya tidak ada yang sebesar ini. Mereka bisa mendengar suara sesuatu yang sepertinya berada tak jauh dari lokasi camp. Lalu ketika semua orang menganggap itu adalah suara jurik-jarian, Kit merasa ada sesuatu yang gak beres di daerah ini. Free. Lighten up, buddy. Si Abah baru tahu telur yang ia permainkan adalah telur buaya yang berukuran besar. Lalu ia segera kabur ketika si bunda buaya murka kepadanya.
Mereka yang sedang mabuk berat tetap saja menganggap keributan yang terdengar bukanlah hal yang serius. Kemudian Kit menceritakan kisah dari sang nenek tentang kelakuan sebuah keluarga pemilik hotel terbengkalai yang masih berdiri sampai sekarang, di mana sekitar 100 tahun yang lalu, keluarga tersebut mendatangkan beberapa ekor buaya dari sungai Nil, tepatnya dari negara Mesir. Alasannya sih untuk kebutuhan dekorasi hotel. Tapi seiring berjalannya waktu, semua orang akhirnya tahu bahwa si pemilik hotel adalah anggota sekte sesat penyembah spesies buaya yang dulunya dipercaya adalah kendaraan Fir'aun saat cari masalah. Shut up. Kit heran karena ceritanya malah dianggap lelucon terutama oleh Sunni si rambut ceria. Padahal neneknya percaya masih ada satu buaya Mesir yang hidup dan selalu berkeliaran di tempat ini. You were waiting. So. Every once in a while, she'll come up to the hotel. Right here. Okay. They just paralyze you, you know? Get alone, little sonny! Cerita Kit dan adanya teror buaya sedikit pun tidak membuat mereka takut menghabiskan waktu di pinggiran danau. Bahkan di keesokan harinya mereka lanjut kukucuprakan di dekat lokasi hotel tua yang menurut Kit sudah rusak oleh pembakaran di masa lalu. My dad. Pretty crazy stuff happened up there. Si Logi sebenarnya melihat si buaya gedong yang muncul di permukaan air. Sosok monster ini pun terbilang jago dalam urusan mengintai orang-orang yang berada dekat dengan sarangnya. Claire gibahin Sunni yang dibilang wanita atel kepada Anna yang merupakan teman SMA-nya dulu. Ia pun khawatir Sunni godain Brady mengingat mereka kuliah di kampus yang sama. Brady, show me your ass! Duncan lagi-lagi ngeprank teman-temannya di tengah pantauan si buaya yang masih melakukan pengintaian. Sementara si Doggy lanjut pergi ke lokasi telur sang buaya yang sudah hancur oleh kedua warga lokal semalam. About getting laid. Sama seperti para warga lokal, mereka pun penasaran telur apa ini sebenarnya. Lalu Brady menyuruh teman-temannya untuk mengembalikan telur yang malah dijadikan mainan oleh Duncan. Thank you. Where's Princess? Or you just let her be a dog. Karena kebilang unik, Duncan dan si begeng Hubs membawa satu-satunya telur yang tersisa. Kelakuan mereka pun tentu saja membuat si bunda buaya bersedih dan tentunya gak terima. Come on, let's get you the egg. Kemudian kita beralih kepada Pak Sheriff yang sedang melakukan pencarian atas menghilangnya dua orang pemancing. Misi ini pun sebenarnya kebilang sulit karena lokasi danau berada di kawasan rawa. Di waktu yang sama, Hub diam-diam akan menyimpan telur temuannya di tas milik Claire karena ia berencana akan membuat telur ceplok untuk menu makan malam nanti. One backpack. Hey, what are you doing, man? Perhatian Brady teralihkan oleh kesibukan Pak Sheriff yang masih melakukan pencarian. Hingga ia pun lupa untuk mengecek apa yang baru saja dimasukkan oleh Hub ke tas milik pacarnya. You know, not exactly romantic paradise. Selang beberapa saat, Brady dan Claire menemukan lapak yang sepi untuk bebogohan. Kemudian Claire menyebutkan keresahannya kepada Sunni, khawatir wanita atel itu merebut Brady dari pelukannya. Lalu Brady berusaha meyakinkan Claire akan kesetiaannya yang gak perlu dipertanyakan lagi. Lagian siapa yang mau dengan celengan Sunni yang sudah jebleh sejak zaman SMA? Di malam kedua seperti biasa mereka menikmati malam sambil mabok-mabokan. Lalu saat Sunni sudah mabok parah, tiba-tiba ia nyeletuk pengen dicelup lagi oleh Brady. Perkataan tersebut membuat Claire kecewa karena Brady telah berselingkuh selama mereka LDR-an. Only once. Para belalai merasa konyol saat kelakuan Brady yang sebenarnya terbongkar oleh wanita yang sedang mabok. Claire pun katanya gak sudi melanjutkan hubungan dan menyuruh Brady tidur di dahan pohon saja.
Kembali ke api unggun ketika teman-teman Brady sudah gak kuat menahan kelopak mata yang sudah pada ngantuk. Mereka pun lebih memilih membawa si Harudang Sunni dan membiarkan Hub Pollor di tengah kebun sendirian. Ketika tengah malam, Hub terbangun oleh kondisi perutnya yang mual saking banyaknya minum AO. Lalu dalam keadaan puyeng, ia akan lanjut Pollor di kapal bersama teman-temannya. Serangan si buaya tak cuma melenyapkan Hub, tapi juga memutus tali kapal. Hingga di keesokan harinya, kapal pun sudah berpindah ke sisi lain danau. Terlihat Brady pun heran saat melihat suasana yang sudah berubah dari sebelumnya. Kit merasa seseorang telah ngerjain kapalnya hingga pindah tempat seperti ini. Lalu ia berusaha memindahkan kapal yang terjebak di air danau yang dangkal. Mesin yang malah mogok membuat Kit makin stres. Karena selain kapal masih terjebak, ia harus memperbaiki mesin kapal. Mereka pun bertanya-tanya siapa orang yang telah memutus tali kapal. Kemudian Kit curiga terhadap Hub karena pasti menjadi orang terakhir yang naik kapal. Ngomong-ngomong soal Hub, mereka heran kenapa pria itu tidak ada di dalam kapal. Shit, you guys. On the beach. Oh, great. Brady dan yang lain sebenarnya gak percaya Hub sampai memutus tali kapal untuk bahan candaan. Sementara Claire yang masih galau berniat untuk pergi ke kota menggunakan jalur darat. Akan tetapi Kit melarang karena jarak ke jalan utama saja berjarak 40 km lebih. Keadaan ini membuat mereka tidak punya pilihan selain tetap bertahan sampai Kit berhasil memperbaiki kapal. Brady meminta ampun atas kesalahannya yang pernah nyelup Sunni sekali doang. Tapi bagi Claire tidak ada kata maaf untuk orang yang sudah murtad cinta. Di waktu yang sama, Pak Sheriff akhirnya menemukan mobil para pemancing yang masih terendam di sisi danau. Selain menemukan bangkai mobil, Pak Sheriff menemukan bekas kekacauan semalam. Lalu ia lanjut berkeliling ke lokasi telur-telur buaya yang sudah pecah semua. Pak Sheriff kaget kenapa ada bekas sarang buaya di kawasan danau. Ia pun tahu kemana harus mencari jawaban tentang keadaan ini. Not now, Duncan. Duncan mencoba menggoda Claire yang dari dulu susah ia dapatkan. Lalu ia menawari Claire untuk pura-pura pacaran, hitung-hitung membalas perselingkuhan yang pernah dilakukan Brady. Bahkan ia bersedia jika mereka harus adu songkol biar Brady semakin sakit hati. Mendengar saran tersebut, Claire menjawab, Just remember. Kembali kepada Brady yang masih galau setelah diusir oleh Claire. Tak lama kemudian datanglah si Adil Sunni yang ingin meminta maaf karena telah bermulut ember sewaktu lagi mabok. Lalu ia mengajak Brady mandi bareng daripada galau di danau. Sang buaya gagal nyaplok knalpot Sarteng Sunni karena keburu kabur. Namun si bunda buaya terus memburunya ketika Foster dan Kit sedang memperbaiki kapal. Great, you know? I mean, there's nothing I want to... Untung saja Duncan keburu selamat dari serangan si buaya yang akhirnya pergi menjauh. Namun si bunda buaya kembali menyerang saat melihat tas yang dibawa oleh Claire. I got this fucking dinosaur! Annabelle! We gotta jump! Come on! Mereka akhirnya selamat ketika serangan buaya membuat kapal Kit hancur berantakan. Tak lama kemudian mereka melihat nasib apes Foster yang sedang dimangsa oleh sang buaya. Singkat cerita, Pak Sheriff mendatangi penangkaran buaya milik dua warga lokal di sekitar danau. Karena ia merasa telur buaya yang ia temukan adalah buaya yang lepas dari tempat ini. Place. One of you guys get out here? Lester, you...
Pak Sheriff ditemui si penjaga penangkaran yang katanya baru saja digigit oleh seekor buaya. Lalu tanpa basa-basi, Pak Sheriff langsung menuduh Surkin dan Lester sebagai pihak yang harus bertanggung jawab akan adanya seekor buaya di kawasan danau. It's like the mama got loose. Got a search warrant this time. Surkin merasa konyol karena selain tidak ada buaya miliknya yang lepas, telur yang dibawa Pak Sheriff adalah telur dari jenis buaya Sungai Nil yang memang berukuran besar. Sementara yang Surkin pelihara selama ini adalah bayawak jenis aligator yang moncongnya saja imut-imut. Gator egg, Sheriff. Pak Sheriff baru tahu tentang perbedaan krokodil dan aligator. Tapi dengan adanya telur temuan Pak Sheriff, mereka sadar akan adanya sosok buaya besar di kawasan danau. Lalu sebagai mantan pemburu buaya, Surkin tahu banyak tentang spesies buaya dari negara Mesir itu. Lalu ia menawarkan bantuan untuk memburu dan menghabisi makhluk yang bisa berumur sampai 150 tahun lebih itu. Clark here. Mereka jelas panik karena untuk pertama kalinya melihat buaya yang berukuran besar. Lalu dengan arahan dari Kit, mereka akan mengitari danau untuk bisa sampai ke jalanan hutan. Come on! Let's go, alright, let's go! Kembali ke Pak Sheriff yang sedang melihat penemuan jasad Hub yang ternyata tidak dimakan oleh si buaya. Penemuan ini membuat Surkin merasa serangan si buaya itu bukanlah karena lapar, melainkan hanya ingin membunuh saja. She ain't doing this because she's hungry. Go back to the station and get the guns. Kemudian film memperlihatkan kebiasaan Lester yang selalu memberi makan si bunda buaya yang ternyata selama ini ia rawat. Karena sebagai keturunan terakhir ia harus menjaga piaraan leluhur yang telah Lester kawinkan dengan aligator. Lalu Lester berharap si buaya melahap Surkin biar bisnis bosnya itu jatuh ke tangannya. Cuma Lester tidak tahu si buaya sedang sensi akibat kehilangan semua telurnya. Kit kesal karena para ciwi sudah gak mau berjalan padahal mereka masih berada di sekitar danau. Lalu mereka memaksa Sunny untuk melanjutkan perjalanan yang tentunya masih jauh. Surkin dan Pak Sheriff mengawali perburuan dengan mendatangi lokasi di sekitar telur buaya. Terlihat Surkin pun mempertajam semua inderanya untuk merasakan di mana keberadaan si buaya. Di sisi lain kaki Sunny semakin bengkak akibat kesambit gigi buaya tadi siang. Tak lama kemudian Kit mendengar sesuatu yang ia pikir itu adalah si buaya. Road anyways, man. Guys, quiet. Guys, I'm not waiting around to see what that was. Gotta keep it down, guys. I seen her, you know. Really? Surkin menceritakan awal mula penemuan si buaya saat dirinya masih sering berburu bersama almarhum ayahnya. Di mana buaya yang berasal dari Mesir itu mereka temukan di reruntuhan hotel dalam keadaan kurus kering kerontang. Tapi pada kenyataannya si buaya masih kuat melakukan serangan dan melahap ayah Surkin hidup-hidup. Dan karena alasan itulah ia ingin balas dendam meskipun hewan itu kebal terhadap peluru. Why is that not surprising? Shut up, man. Circles. Mereka masih berjalan dengan mengikuti arahan dari Kit. Lalu Brady menjadikan momen ini untuk kembali meminta maaf kepada Claire. Hey, please don't start, okay? Look, you know, it's not just about us anymore. No, nothing. It's just something Mereka tidak sadar akan adanya si bunda buaya di depan mereka. Tapi lain halnya dengan si Doggy yang bisa mencium aroma anyir dari cungur buaya. Pengejaran si buaya membuat mereka terpisah di gelapnya hutan. Claire yang sendirian pun mencari teman-temannya yang entah pada lari kemana. Lalu tak jauh dari lokasi Claire, si buaya kini sedang anteng mengintai Sunny. Oh, you're okay. Come here. Apesnya nasib si ribuh Sunny yang udah mah terluka, kakinya malah terjebak di akar dan susah ia lepaskan. Claire yang mendengar teriakan Sunny pun bergegas untuk membantu. Tapi tiba-tiba ia berhenti karena si buaya sudah lebih dulu mendatangi Sunny. Si buaya tahu telur yang tersisa ada di dalam tas Claire. Cuma ia teh kebetulan sedang lapar.
Brady langsung membawa Claire kabur selagi si buaya melahap Sunny. Lalu saat semua orang sudah berkumpul, mereka akhirnya tiba di jalanan hutan. Kemudian Kit membawa mereka ke toko kelontong milik pamannya yang kebetulan sedang ditinggal mudik. Setelah berhasil masuk, mereka bersyukur karena merasa sudah berada di tempat yang aman. Mereka pun lanjut menjajal isi toko, mulai dari mengambil minuman dan menggunakan telepon yang entah kenapa susah nyambung. Tapi lain halnya dengan si Duncan yang sibuk mencari penangkal nyamuk yang selalu ia tenteng selama berada di dalam hutan. For this. Careful with that, dude. Anna tidak menyangka usaha calon suaminya malah bangkrut duluan padahal nikah aja belum. Haruskah aku mencari pria lain yang lebih tajir dari kang sewa perahu? Kit memilih kabur daripada menyelamatkan Anna dan teman-temannya. Namun ia kesulitan menyalakan mobil jika menggunakan teknik maling seperti ini. Kebrutalan si buaya membuat stok pertalit akhirnya mencaura kemana-mana. Sementara Claire dan teman-temannya cuma bisa melihat perjuangan Kit yang sedang diincar buaya. Serangan si buaya di toko kelontong telah menewaskan Kit dan Anna. Lalu mereka yang tinggal 3 orang lanjut kabur dengan menyusuri jalanan hutan. Mereka yang belum menemukan si buaya bisa melihat kepulan asap sisa kekacauan semalam. Sementara perjalanan Brady dan teman-temannya masih saja berada di sekitaran danau. Brady dan Claire pun sudah muak membawa Duncan yang terluka yang cuma asik selonjoran sambil menenteng semprotan nyamuk. Fucking fumes are killing me. Look, you carrier. You're gonna fall off. Over here! Si Duncan ikutan heboh saat mereka melihat keberadaan Pak Sheriff. Lalu tanpa berlama-lama Pak Sheriff dan Surkin mengevakuasi kelompok Brady yang tinggal 3 orang. Tapi apa kalian yakin mereka akan selamat? You have no idea. You know about her? We happy to. It's crazy. She wouldn't stop follows. Brady heran kenapa tuh buaya terus mengikuti mereka. Lalu menurut Surkin mungkin semua itu karena mereka telah merusak semua telur si buaya. Mereka gak terima dong, karena jelas-jelas banyak telur yang sudah pecah saat mereka menemukannya. That won't do a damn bit of good. Terjangan pelor terasa seperti gigitan nyamuk bagi sosok si buaya yang berkulit baja itu. Semua orang pun terlihat bingung karena si buaya malah menghilang ke bawah permukaan air. Lalu Surkin menyuruh mereka sembunyi saat si buaya kembali untuk melakukan serangan. She demon. Oh, never mind that. Where is he? Where? Shoot me eyes. Surkin akhirnya tewas menyusul bapaknya yang sudah lebih dulu dimangsa si bunda buaya. Lalu ketika Pak Sheriff bergegas kabur, mesin speedboat malah mendadak mogok. Come on, let's get this thing. Come on. No life worth living! Don't get down now, we're fine. Duncan dan Claire yang sudah kelelahan katanya pasrah jika nasib mereka akan berakhir di usus buaya. Sementara Brady yang tidak mau menyerah mengajak mereka untuk melawan sang buaya. I don't. Are you crazy? Oh, bullshit. Just give it to me. Pocket knife. Enough. Brady kini mengerti kenapa si bunda buaya terus mengejar mereka. Ia pun akhirnya ingat ketika Hub menyimpan telur hingga menjadikan mereka target kemarahan si buaya. Brady berencana menggunakan telur yang ia temukan untuk memancing kedatangan si buaya. Karena jika hewan itu fokus terhadap telurnya, mereka akan punya kesempatan untuk menghabisinya. Singkat cerita, mereka sudah hampir setengah jam menunggu kedatangan si buaya. Sementara Duncan masih tetap pesimis sekalian apapun rencana Brady, mereka akan tetap dimangsa buaya. Duncan, quiet. It's about that whole cheating thing. If we ever make it out of here,
Teriakan Duncan tidak terdengar lagi setelah ditelan buaya dalam keadaan utuh. Kemudian Claire mencoba peruntungan dengan akan mengajak si bunda buaya untuk bernegosiasi. Tapi tiba-tiba si buaya merasakan mual yang tak tertahankan. Entah apa yang terjadi dengan si buaya yang memuntahkan Duncan yang sedang pingsan. Kemudian Claire gercep mengalihkan perhatian si buaya ketika Brady berusaha menyadarkan Duncan. Kemarahan si bunda buaya akhirnya mereda setelah mendapatkan anaknya yang masih tersisa. Tak lama kemudian Duncan akhirnya sadar setelah menginap selama 1 menit di lambung buaya. Lalu ia menunjukkan semprotan nyamuk yang sempat ia gunakan di dalam perut buaya hingga dirinya bisa selamat. Sosok buaya impor ini awalnya menghuni hotel tua setelah ditemukan oleh Surkin yang kala itu ia masih bocil. Sampai suatu ketika Lester berhasil menemukannya lagi dan mengurus sang buaya yang merupakan peninggalan leluhurnya. Buaya ini pun memang kembali ke habitatnya setelah mendapatkan anaknya yang tersisa. Namun semua itu tidak menjamin teror si bunda buaya berakhir, mengingat film ini masih ada kelanjutannya. So, jika video ini rame, kita akan lanjut ke sequel keduanya. Terima kasih dan sampai jumpa. So fight and fight.